Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati seluruh pengurus Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, khususnya para panitia Amaliyah Ramadan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta 1444 Hijriah, para tokoh komunitas Jakarta Islamic Center, para ustadz ustadzah, bapak ibu tokoh masyarakat, hadirin yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mana inilah hari-hari di mana saudara-saudara kita mungkin lengah dengan menuju finish, iya Pak ya? Betul nggak Bu ya? Mungkin udah konsentrasi udah pada buyar ya. Mungkin sudah ada saudara kita yang sudah di kampung halaman untuk silaturahim. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita genapkan bulan suci Ramadan ini dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur diberikan nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat ini kita bisa melakukan semuanya. Makanya tidak kurang 2 kali dalam sehari kita minta kepada Allah, minta nikmat sehat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basori. Ya Allah, sehatkanlah tubuhku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Dengan 3 potensi dasar ini kita bisa melakukan semua aktivitas iman maupun Islam. Nikmat beribadah, nikmat bersedekah, nikmat berzakat, nikmat berkeluarga, nikmat bertetangga, nikmat bekerja, nikmat berdagang, nikmat belajar, nikmat mengajar, nikmat bermasyarakat, nikmat berorganisasi, nikmat berdakwah, dan semua nikmat-nikmat itu dihimpun di dalam nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan selama di Ramadan ini kita bisa menjalani dan Allah menerima semua amal-amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan sepanjang zaman, pemimpin yang menjadi teladan kita sepanjang hidup kita, Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirin yang dirahmati Allah, di akhir-akhir ini, di malam-malam 10 hari terakhir, di samping kita minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, permaafan dari Allah, kita lisan senantiasa melantunkan Allahumma afini fi badani, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai permaafan, maafkanlah aku ya Allah. Kita minta terus, tidak milih-milih waktu, tidak hanya di malam, tidak hanya di pada subuh, tapi semua di antara waktu-waktu kita. Karena kata ulama besar Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, kita nggak pernah tahu Bapak Ibu pada saat kapan doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tidak Bapak Ibu? Kita nggak pernah tahu. Maka kita tidak milih-milih waktu berdoa itu. Nah, selain kita minta permaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga minta kebahagiaan, bahagia dunia, bahagia akhirat.
Nah, di dalam Al-Quran doa yang sangat populer, namun mungkin kita kurang menghayati kandungan doa ini. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 200, di antara penggalan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka di antara manusia ada yang meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi kata Allah, mereka tidak mendapatkan keuntungan, kebahagiaan, ketenangan di akhirat. Nah, ini karena apa, Bapak Ibu? Jadi ayat ini berbicara ketika ada suku Baduy, di antara kaum Baduy, ketika ibadah haji, mereka wukuf di Arafah, mereka doanya itu hanya duniawi aja. Mereka doanya hanya minta dunia. Tiga yang mereka minta. Pertama, ya Allah, turunkan hujan yang banyak di tahun ini. Kemudian yang kedua, ya Allah, berikanlah kesuburan di tahun ini. Yang ketiga, ya Allah, berikanlah keturunan anak-aanak yang baik di tahun ini. Nah, Allah tidak ingin doanya hanya cuma dunia aja. Maka di Al-Baqarah ayat 201-nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menurut Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, apa kebaikan dunia, Pak? Apa kebahagiaan dunia? Satu, misalnya kesehatan. Nah, ini kebaikan dunia, kesehatan dunia, kebahagiaan dunia, kesehatan. Lalu kedua apa, Pak? Rezeki yang melimpah, kata Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, tempat tinggal yang nyaman, rumah. 4, kendaraan, memiliki kendaraan. 5, pasangan hidup, istri memiliki suami yang menyenangkan, suami memiliki istri yang menyejukkan hati. Nah, ini kebahagiaan, kebaikan dunia. Kemudian apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu tapi bermanfaat. 7, nama baik di dunia. Nama baik dunia. Ini namanya kebahagiaan, ketenangan di dunia. Lalu apa yang di akhirat? Yang di akhirat kata Ibnu Katsir, 1, dijauhkan dari rasa takut akan siksa api neraka. 2, yang kedua, dimudahkan di dalam hisab di akhirat. Karena kita semua ini akan ada pertanggungjawaban. Betul Bapak Ibu? Kita hidup ini ada pertanggungjawaban. Hidup ini ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kemudian yang ketiga, kebaikan, kebahagiaan akhirat, kata Ibnu Katsir, yang tertinggi itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doanya itu 3, kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, dijauhkan dari azabku api neraka. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu untuk melihat diri kita sejauh mana kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menggapai kebahagiaan dunia akhirat ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Hati yang senantiasa bersyukur. Ya, kalau kita pengen bahagia dunia, bahagia akhirat, hati kita ini harus senantiasa bersyukur Bapak Ibu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu di antara potongan ayat di surah Luqman ya. Ayat berapa? Ayat 11 apa 12 itu? Ya. Barang siapa yang bersyukur, maka syukurnya untuk diri sendiri kata Allah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu pemimpin sepanjang hayat di kandung badan buat kita. Kita tidak memiliki idola lain selain Rasulullah SAW. Rasulullah pernah hidup menjadi orang miskin, maka dia bisa menjadi contoh orang-orang miskin. Rasulullah pernah jadi orang kaya, maka Rasul bisa jadi contoh untuk orang-orang kaya. Rasulullah pernah menjadi pemimpin apapun, maka Rasul bisa menjadi contoh bagi para pemimpin. Ibu, dulu Rasulullah ketika menikahi Bunda Khadijah itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Maharnya itu 20 ekor unta dengan 12 ons emas. Ya. Jadi kalau kita punya anak ya Pak ya, wah luar biasa kan? Kita punya pemimpin mencontohkan bagaimana ketika pengen berumah tangga dia menyiapkan mahar. Kalau 20 ekor unta, satu unta aja sekarang di Timur Tengah harganya 30 juta. 30 juta kali 20 ekor unta, kita akan dapat angka 600 juta. Satu on itu berapa gram emas Bu? Ibu-ibu yang suka nabung emas ya. 12 on berapa gram? Ketika kita coba lihat, cek data, 12 on itu sama dengan 340 gram emas. Iya Pak, itu maharnya Rasul ya. Kalau 340 gram dikali harga saat ini misalnya 1 juta emas, maka maharnya 340 juta emas, harga emas. 340 juta ditambah 600 juta dari onta, kita akan dapati 940 juta rupiah. Hampir 1 miliar maharnya Rasulullah. Ya, maka kita nggak perlu kaget kalau ada orang maharnya besar. Ya Pak, ya Bu ya. Kita nggak perlu kaget. Kenapa? Karena dulu Rasulullah juga maharnya besar. Jadi nggak pantas manusia di dunia ini menjadi contoh. Contohnya adalah Rasulullah. Jadi bersyukur. Ya. Hati yang senantiasa bersyukur. Yang kedua apa Bapak Ibu? Yang kedua adalah lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lisan yang senantiasa berzikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah hatimu menjadi tentram. Ada sakinah qalbiyah. Ada sakinah qalbiyah, ketentraman di dalam diri kita. Iya. Dan afdhalul dzikr, yang utama dzikir adalah tilawatul Quran. Iya, seutama-utama dzikir adalah tilawatul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahu. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya kitab suci Al-Qur'an. Harusnya saat ini kita harus hatam. Udah 2 kali nih, pengen 2 kali hatam. Iya. Amin ya Rabbal alamin ya. Karena hatam yang pertama ketika nuzul Quran. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, sekarang kita udah pengen hatam yang kedua kali ya. Amin ya Rabbal. Yang ketiga apa Bapak Ibu langkah kita untuk menggapai kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat? Yang ketiga adalah banyak bersabar. Iya Bapak Ibu ya.
Rasulullah SAW adalah pribadi penyabar, sabar. Ya, makanya Said Hawa di dalam kitab Tazkiyatun Nafas, beliau memuat satu hadis, ya, katanya as-saumu nisfus sabar. Puasa itu adalah separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sabar. Di rumah sabar. Sabar dengan perilaku istri. Sabar dengan perilaku putra-putri. Sabar dengan perilaku menantu. Sabar dengan sikap besan. Sabar dengan keluarga besar. Sabar. Sabar di masjid. Sabar di musola. Sabar dengan perbedaan pendapat di antara pengurus masjid, pengurus musola. Sabar. Sabar. Ya. Makanya kalau di pepatah Arab itu dulu belajar di pesantren, man sobaro dzafiro, katanya, barang siapa yang bersabar dia akan mendapatkan. Iya, man sobaro dzafiro, barang siapa yang bersabar dia akan mendapatkan. Orang nggak bisa mendapatkan sesuatu kalau dia tergesa-gesa, tapi dia harus bersabar. Yang keempat, Bapak Ibu, kiatnya adalah bagaimana kita ini bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Makanya kan mencari Lailatul Qadar juga Rasulullah menggunakan kalimat taharau. Taharau. Carilah. Berburulah, gitu kan? Berburulah malam Lailatul Qadar. Taharau. Jadi bersungguh-sungguh. Tidak ada kamusnya mendapatkan kebahagiaan dunia dengan bermalas-malasan. Tidak ada kesuksesan dengan berpangku tangan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim ada 4 penghambat rezeki, Bapak Ibu ya. 4 penghambat rezeki. Yang pertama, tidur di pagi hari. Tidur di pagi hari ini menghambat rezeki, kata Imam Ibnul Qayyim. Yang kedua, sedikit sholat. Sedikit sholat. Artinya apa? Kurang menambah sholat-sholat sunnah nawafilnya. Sholat-sholat sunnah tambahan. Yang ketiga, bermalas-malasan. Iya, mana ada ayah bunda kita di sini yang udah sukses-sukses, mana ada dulunya malas-malasan. Betul nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Semuanya adalah pejuang-pejuang, pegiat-pegiat, orang-orang yang rajin, ya, bersungguh-sungguh. Makanya wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh itu untuk dirinya sendiri. Iya, betul ya Bapak Ibu ya. Allah nggak butuh sungguh-sungguh kita. Allah nggak butuh, tapi kita yang butuh. Iya. Yang keempat, apa penghambat rezeki Bapak Ibu? Penghambat rezeki adalah khianat. Apa namanya? Khianat. Orang bagaimana rezekinya lancar kalau dia tidak jujur. Bisnis, bekerja, tapi dia tidak jujur. Berdagang, dia menipu, maka itu akan menghambat rezeki dia. Yang kelima, kiatnya adalah banyak-banyak berbaik sangka. Ya, kita memperbanyak baik sangka. Husnudzon. Rasulullah SAW bersabda, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzonna billah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzonna billah. Tidaklah seseorang dari kalian meninggal melainkan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi Bapak Ibu, dalam kondisi apapun, mari sama-sama kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah baik sangka kepada Allah, maka kita baik sangka kepada keluarga, baik sangka kepada suami, istri baik sangka kepada suami, suami baik sangka kepada istri, ayah baik sangka kepada anaknya, ya. Seorang mertua baik sangka kepada menantunya, menantunya baik sangka kepada mertuanya, besannya baik sangka kepada besannya yang lain. Iya. Jadi jangan bawaannya itu suudzon aja gitu kan. Bapak Ibu, ini menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan Bapak Ibu ya.
Coba kalau kita kerja, kita berdagang, kita mulai dengan suudzon, sukses nggak kita? Enggak. Pekerjaan kita akan selesai, berdagang kita akan berhasil kalau kita mulai dengan husnudzon. Apa bahasa manajemennya nih? Positive thinking. Positive thinking. Yang keenam, singkat aja, untuk menggapai bahagia dunia akhirat, yang keenam adalah self leadership. Self leadership, memiliki kemampuan memimpin diri sendiri. Ini yang kadang-kadang kita nggak punya, Pak. Kita punya potensi, tapi kita nggak pede dengan potensi kita. Ya, banyak teman-teman masih muda punya ilmu, punya kemampuan, tapi tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya. Self leadership, ya. Kemudian yang ketujuh itu ada namanya self disiplin. Self disiplin, memiliki apa? Disiplin diri. Kapan waktunya ibadah? Kapan waktunya cari nafkah? Kapan waktunya ngurus keluarga? Kapan waktunya silaturahim kepada orang tua? Jadi apa? Bahasa dakwahnya itu apa? Munazzamun fi syu'unihi. Munazzamun fi syu'unihi. Ini bahasa dakwahnya. Jadi tertata urusannya, termanage semua persoalannya. Iya, self disiplin. Yang terakhir, yang kedelapan, ada namanya self punishment. Apa namanya? Self punishment. Jadi menghukum diri sendiri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini kalau di dalam ilmu tazkiyatun nafas, ini namanya mu'aqobah. Apa namanya? Mu'aqobah. Kita menghukum, mensanksi diri kita sendiri. Contoh, sebagai penutup, dulu di zaman Rasulullah, ya, ada sahabat Umar bin Khattab terlambat sholat asar berjamaah. Ya, Bapak Ibu pernah baca riwayatnya. Nah, kemudian karena dia terlambat sholat asar berjamaah, pada sholat, kemudian dia berbicara di masjid, aku akan menghibahkan satu kebun anggur, kebun kurmaku kepada kaum muslimin. Jadi ketika dia melanggar atau teledor, ya, dia kurang di dalam beribadah, disiplin dalam beribadah, maka dia mensanksi dirinya sendiri. Ini namanya self punishment. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, waktu sudah sampai jam 20.00 insyaallah. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini, selain kita berdoa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita juga berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.